perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biologi Dasar Statistika B. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ayuni Syihambing, dan teman-teman saya, Divya Ratri, Mustafsyirah, dan Nurul Hidayah Nasir. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu konsep dasar biologi, dan masalah-masalah yang kami bahas yaitu 1. Definisi biologi, 2. Peranan biologi dan hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, 3. Ciri-ciri kehidupan, 4. Keanekaragaman hayati dan sejarah perkembangan ilmu biologi. Nah, langsung saja saya akan membahas apa itu definisi biologi. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, di mana bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perihal kehidupan. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangatlah luas dan terdiri dari berbagai macam cabang. Namun, meskipun ruang lingkupnya sangat luas, terdapat beberapa konsep umum yang menggabungkan ilmu tersebut menjadi satu bidang. Biologi pada umumnya mengakui bahwa sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan energi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini dapat hidup melalui mengonsumsi dan mengubah energi serta meregulasi keadaan di dalamnya agar tetap stabil. Biologi adalah suatu disiplin ilmu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, yakni kajian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses-proses kehidupannya. Biologi mengkaji semua makhluk hidup, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang hidup di muka bumi ini, akan tetapi tumbuhan dan hewan yang hidup di masa lampau, bahkan di tempat-tempat lain jika mungkin ada kehidupan lainnya. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan biologi dan hubungan biologi dengan disiplin ilmu lainnya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan peranan biologi. Peranan biologi dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, bidang pertanian. Peranan biologi dalam bidang pertanian adalah penemuan berbagai macam bibit unggul pada tumbuhan melalui persilangan dan kultur jaringan. Kedua, bidang industri. Peran biologi dalam bidang industri adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam proses fermentasi dan juga pembuatan kain sutra dengan memanfaatkan kepompong ulat sutra. Yang ketiga, bidang kedokteran. Peran biologi dalam bidang kedokteran adalah penemuan berbagai macam vaksin, penemuan berbagai macam antibiotik, transplantasi organ-organ vital manusia, dan juga teknologi bayi tabung. Yang keempat, bidang peternakan. Peran biologi dalam bidang peternakan adalah cloning pada hewan, inseminasi buatan atau suntik kawin, kemudian hibridisasi dan fertilisasi in vitro. Yang kelima, bidang teknologi pangan. Peran biologi dalam bidang teknologi pangan adalah menggabungkan biologi dan teknologi. Contohnya adalah dalam pembuatan makanan dan minuman yang memanfaatkan mikroorganisme seperti pembuatan tempe, keju, nata de coco, dan juga kecap. Yang keenam, bidang pengelolaan lingkungan hidup. Peran biologi dalam bidang ini adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan limbah, menguraikan tumpahan minyak dan plastik menggunakan bakteri. Kemudian, saya akan menjelaskan hubungan biologi dengan disiplin ilmu lainnya. Pertama, biologi dengan arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang. Maka, biologi akan memiliki keterkaitan dan pengaruh yang sangat kuat dengan bidang ini. Karena ada bidang atau cabang biologi yang mempelajari tentang struktur dan susunan tulang. Kedua, biologi dengan geografi. Saat kita belajar biologi, akan dipelajari pernafasan atau respirasi. Maka saat kita belajar geografi, ada keterkaitan saat mempelajari tinggi rendahnya suatu daerah dan akan berlanjut dengan pengaruh tinggi rendah suatu daerah tersebut kepada cara seseorang bernapas atau respirasi. Ketiga, biologi dengan sosiologi.
Perkembangan ilmu biologi kloning telah memiliki keterkaitan dengan ilmu sosiologi. Karena saat tubuh seseorang manusia dikloning, maka akan tercipta orang yang mempunyai DNA dan selnya identik, namun mempunyai sifat yang berbeda, dan sifat ini dipelajari dalam sosiologi. Yang keempat, biologi dengan fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan alam yang ada. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Yang kelima, biologi dengan kimia. Biologi dan kimia jelas memiliki keterkaitan yang erat. Buktinya, ada ilmu yang bernama biokimia. Salah satu contoh hubungan biologi dan kimia adalah biologi saat kita belajar fotosintesis. Yang keenam adalah biologi dengan matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisa serta perhitungan matematis. Contohnya adalah kapasitas paru-paru sama dengan udara tidak ditambah suplementer ditambah komplementer. Yang ketujuh, biologi dengan agama. Ketika kita mempelajari biologi, maka kita akan mengenal berbagai macam makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa beragamnya. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus, serangga, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan yang pertama yaitu jika kita memperhatikan sebuah batu, makhluk tak hidup tampak rumit dengan berbagai macam mineral yang berserakan di dalamnya. Namun, organisasi ini merupakan kesederhanaan apabila dibandingkan dengan organisasi-organisasi makhluk hidup yang manapun. Jika kita memeriksa bagian kecil dari tubuh seekor kucing menggunakan mikroskop, maka kita akan menemukan bahwa bagian-bagian itu terdiri atas sel-sel. Satuan-satuan ini yang pada umumnya terlampau kecil untuk dilihat dengan mata tanpa alat, tersusun menjadi jaringan yang pada gilirannya membentuk organ yang mudah dilihat, seperti jantung dan lambung. Pola kehidupan mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga ke tingkatan yang paling tinggi secara berurutan yaitu atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ciri-ciri kehidupan yang kedua yaitu metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim di dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Metabolisme terbagi atas dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme atau pembentukan seperti terjadi peristiwa fotosintesis yang membentuk bahkan bahan organik dari bahan anorganik dengan menggunakan energi sinar matahari. Katabolisme atau penghancuran adalah metabolisme yang terjadi pada proses respirasi dalam sel yang mengurai sari dalam makanan menjadi lebih sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas makhluk hidup. Ciri-ciri kehidupan yang ketiga yaitu makhluk hidup melakukan perkembangbiakan untuk meneruskan generasinya. Perkembangbiakan terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan perkawinan dengan peleburan sel jantan dan betina untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan proses perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru tanpa peleburan sel jantan dan betina atau tanpa proses perkawinan. Ciri-ciri kehidupan yang keempat yaitu semua makhluk hidup mampu tanggap terhadap perubahan tertentu di sekitarnya. Perubahan dalam suhu, cahaya, gravitasi, kontak mekanik, dan bahan kimia di sekelilingnya merupakan bahan stimuli. Agar tanggap terhadap stimuli ini, organisasi itu harus memiliki suatu cara untuk mendeteksinya, seperti panca indera. Ciri-ciri kehidupan yang terakhir atau yang kelima yaitu evolusi melibatkan tidak saja perubahan di dalam garis tunggal keturunan, tetapi juga melibatkan proliferasi macam-macam organisme. Sebagaimana kelompok tunggal organisme menghasilkan dua atau lebih keturunan yang khas.
Jumlah jenis organisme yang kini hidup di muka bumi ini jauh lebih besar daripada jumlah yang ada selama 1 bilion tahun yang pertama adanya kehidupan di muka bumi ini. Keanekaragaman hayati dan sejarah perkembangan biologi. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memberi informasi bahwa negara kita, Indonesia, dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Kenapa? Karena keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora maupun fauna, yang menyebabkan keanekaragaman di Indonesia ini terbilang sangat tinggi. Oke, kita masuk ke keanekaragaman hayati. Hayati ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi keanekaragaman hayati memiliki arti bahwa segala bentuk kehidupan yang ada di muka bumi, baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme, gen-gen yang ada di dalamnya, ekosistem, bahkan proses ekologi yang membangun lingkungan hidup pun termasuk keanekaragaman hayati. Sebelumnya saya juga mengatakan bahwa Indonesia salah satu negara mega biodiversity. Biodiversity atau biodiversitas ini nama lain dari keanekaragaman hayati yang terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah hingga organisme tingkat tinggi. Namun secara garis besar hanya ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Ini secara garis besar, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman gen. Pada tingkat ini terjadi variasi antar individu dalam satu spesies. Pada tumbuhan, keanekaragaman gen mengakibatkan terbentuknya varietas. Misalnya pada padi. Padi ini ada padi yang varietasnya rojo lele, kemudian cianjur, dan kapuas. Pada hewan, keanekaragaman gen mengakibatkan terbentuknya ras. Misal pada kucing. Kucing kan ada kucing yang rasnya Persia, Himalaya, dan Angora. Begitupun dengan manusia. Saya manusia, Anda juga manusia. Namun ada manusia yang hidungnya pesek, ada yang mancung. Ada yang rambutnya keribo, ada yang lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam. Dan semua perbedaan-perbedaan fisik ini dipengaruhi oleh faktor gen. Gen sendiri akan kita bahas di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ya. Kemudian keanekaragaman spesies. Pada tingkat ini sebenarnya lebih mudah diamati karena memang perbedaannya lebih mencolok. Di sini terjadi perbedaan antar spesies, namun spesies ini masih dalam kekerabatan yang dekat. Misalnya pada hewan, misalnya di genus Panthera. Di sini ada harimau, macan tutul, kemudian singa dan jaguar. Pada tumbuhan misalnya, pada famili Rutaceae di jeruk-jerukan, kan ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok. Jadi ada perbedaan di antara spesies. Spesies yang satu dan spesies yang lain berbeda. Namun spesies-spesies ini masih kerabat dekat. Kemudian kita lanjut ke keanekaragaman ekosistem. Tingkatan ini terjadi karena ada perbedaan komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ini segala yang hidup di ekosistem, misalnya hewan dan tumbuhan. Abiotik yang tidak hidup di ekosistem, faktor pendukungnya, misalnya matahari, air, tanah, udara, dan faktor-faktor pendukung lainnya yang tidak hidup di ekosistem. Ada berbagai jenis ekosistem, misalnya diantaranya yaitu ekosistem lumut, hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, pantai, dan ekosistem-ekosistem lainnya. Memang masih banyak ekosistem-ekosistem lainnya yang tidak sempat saya sebutkan. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan biologi. Jadi pada zaman dahulu, khususnya zaman Yunani, orang-orang ini lebih cenderung mempelajari ilmu filsafat yang kemudian berkembang hingga muncul ilmu moral, filsafat moral, dan filsafat alam. Filsafat alam ini ada 2 bagian, yaitu ilmu abiotik atau non-hayati dan ilmu hayat, the biological science. Ilmu hayat inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan biologi. Di Cina juga, sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, mereka sudah mengenal penggunaan tumbuhan dan hewan sebagai obat-obatan yang diramu menjadi ramuan tradisional.
Kemudian ketika abad ke-12, pengetahuan tentang tumbuhan disatukan menjadi botani dan dipisahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan hewan, perburuan, dan ilmu bedah yang disatukan dalam ilmu yang disebut zoologi. Biologi kemudian berkembang di berbagai negara dan melahirkan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Aldebaran Fuchs, Leonhard Fuchs, Pierre Bellon, dan tokoh-tokoh lainnya. Ketika mikroskop ditemukan oleh Leeuwenhoek pada abad ke-12, mulailah kajian biologi dengan menggunakan objek mikroskopis, misalnya sel dan mikroorganisme. Sejak saat itu, biologi mengalami kemajuan yang pesat yang ditunjukkan dengan munculnya teori-teori baru dan juga cabang-cabang biologi yang baru, seperti embriologi dan mikrobiologi. Kemudian pada abad ke-1400 dan sampai 1600, ilmu jasa teknik berkembang seiring perkembangan industri dan pertanian, sehingga dikenallah mikrobiologi industri, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi makanan. Kemudian pada abad ke-1700 sampai 1800, di sini taksonomi lah yang berkembang dengan pesat. Taksonomi ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus yang mencakup ilmu tentang identifikasi makhluk. Nah, pada tahun 1800 sampai 1900 muncullah ilmu biokimia dan biofisika. Di sini kita sudah mengetahui unsur-unsur penyusun makhluk. Sudah ditemukan juga ilmu anatomi, sitologi, histologi, dan ekologi yang berkembang bersama dengan penemuan alat-alat mikrotom, mikroskop elektron, dan alat-alat lainnya. Dan yang terakhir pada tahun 1900 sudah berkembang ilmu radiobiologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian di berbagai bidang. Kemajuan sains dan teknologi menimbulkan ilmu yang lebih mutakhir dan canggih. Misalnya di bidang zoologi dengan pengembangan struktur tubuh hewan, fungsi-fungsi organ, perkembangan embrio, masalah nutrisi, masalah kesehatan, tingkah laku, genetika populasi, evolusi, dan ekologi hewan.